Shalom sahabatku, mari kita siapkan hati kita untuk dapat merenungkan kebenaran firman-Nya di pagi hari ini, yaitu disiplin pribadi, tapi kenapa saya harus disiplin? Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Yosua 24 ayat 1-3 dan ayat 12-13. Kemudian Yosua mengumpulkan semua suku orang Israel di Sikem. Dipanggilnya para tua-tua orang Israel, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya, lalu mereka berdiri di hadapan Allah. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, "Beginilah firman Tuhan, Allah Israel, dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu, yakni Terah, ayah Abraham, dan ayah Nahor, dan mereka beribadah kepada Allah lain. Tetapi aku mengambil Abraham, bapamu itu, dari seberang sungai Efrat, dan menyuruh dia menjelajahi seluruh tanah Kanaan. Aku membuat banyak keturunannya, dan memberikan Ishak kepadanya. Kemudian aku melepaskan tabuhan, mendahului kamu, dan binatang-binatang ini menghalau mereka dari depanmu, seperti kedua raja orang Amori itu. Sesungguhnya, bukan oleh pedangmu, dan bukan pula oleh panahmu. Demikianlah kuberikan kepadamu negeri yang kamu peroleh tanpa bersusah-susah dan kota-kota yang tidak kamu dirikan, tetapi kamulah yang diam di dalamnya. Juga kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanami, kamulah yang makan hasilnya." Di Sikem, pada akhir hari-hari hidupnya, Yosua mengumpulkan para pemimpin bangsa Israel dan memberikan pesan-pesan terakhir sebelum dia mati. Dalam pesan terakhirnya, Yosua mulai menceritakan kembali serentetan sejarah yang sudah terjadi, mulai dari Abraham, terus sampai kepada Musa, dan bagaimana hamba-hamba Tuhan seperti Bileam, karena uang tergoda untuk menggagalkan rencana Tuhan atas Israel, namun terus-menerus dan terbukti sepanjang sejarah, tangan Tuhan yang kuat selalu menopang dan melindungi bangsa Israel. Dari seluruh perjalanan sejarah itu, Yosua merangkumkan pesan-pesannya demikian. Yosua 24 ayat 14. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Pesan-pesan terakhirnya adalah: yang pertama, takutlah akan Tuhan. Yang kedua, beribadahlah kepada Tuhan dengan tulus ikhlas dan setia. Dan yang ketiga, jauhilah Allah-Allah lain. Dari semua hal-hal penting yang perlu disampaikan, seorang bapak, seorang pemimpin, seorang imam rohani kepada anak-anaknya, itulah justru yang Yosua sampaikan kepada Israel sebelum dia mati. Saya melihat nasihat firman Tuhan yang disampaikan Yosua masih sangat relevan sampai hari ini. Menghadapi tekanan hidup yang terjadi saat-saat ini, takut akan Tuhan menjadi pegangan dan bukti nyata dari iman percaya kita kepada Tuhan. Beranikah kita masih berpegang untuk takut akan Tuhan, sekalipun menghadapi banyak tekanan dan tantangan hidup? Semua itu perlu dibangun dari dalam diri kita sendiri. Akhir-akhir ini, dengan tidak memungkinkannya dilakukan ibadah di dalam gereja-gereja dan komsel-komsel, maka manusia harus bergantung dari acara-acara ibadah online yang syukurnya masih tersedia. Dalam hal inilah dibutuhkan satu sikap disiplin yang tinggi dari masing-masing kita, sebab tidak terlihat siapapun, atau jika kita ikuti dengan sambil lalu pun, tidak ada yang tahu dan menegur. Namun semua itu untuk kebaikan dan kepentingan kita sendiri, dan untuk membangun manusia batinia kita sendiri. Belum lagi mulai timbul berbagai-bagai tontonan dan tawaran, sehingga penggembalaan menjadi lebih sulit untuk dilakukan. Sebab tidak bisa dipastikan bahwa semua anak-anak Tuhan bisa dengan tekun terjaga dan terpelihara baik. Itulah sebabnya disiplin pribadi itu sangat penting untuk menjaga kita tetap takut akan Tuhan. Haleluya! Sahabatku, mari kita sama-sama berdoa.
Bapa Surgawi, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Ajari aku hidup dengan disiplin dan konsisten, agar aku menjaga hidup takut akan Tuhan. Amin. Jesus loves you, and so do I.